Tetapi sebelum kita mulai, supaya kita semangat, masih ingat yel-yel sebelumnya, yaitu cerdas, yes, kemudian stunting, no. Baik, kita mulai ya. Cerdas, yes. Stunting, no. Baik, ibu-ibu, dari pertemuan yang kemarin ya, sebelumnya kan sudah belajar bersama-sama Ibu Supartini, yaitu tentang pemanfaatan bantuan sosial bagi memenuhi kebutuhan gizi ya. Gizi untuk usia dini dan ibu. Nah, apa yang diingat oleh Ibu materi yang sebelumnya? Masa itu harus lengkap ada. Baik, terima kasih Ibu, kita tepuk tangan. Baik, pada kali ini kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang pencegahan dan penanganan stunting. Yaitu melalui apa? Melalui kebersihan diri dan lingkungan, ya. Baik Ibu, pada saat ini kita akan belajar mendukung praktik cuci tangan pakai sabun, ya. Dimana dalam materi ini nanti kita akan mendapatkan yang pertama, ya. Peserta dapat menjelaskan pentingnya cuci tangan memakai sabun. Untuk apa? Untuk pencegahan stunting. Kemudian yang kedua, peserta baik ibu-ibu, kita selama 2 jam ke depan kita akan belajar bersama-sama tentang 3 hal. Yang pertama, pentingnya mencuci tangan memakai sabun. Yang kedua, ini cuci tangan pakai sabun itu sebetulnya sebagai salah satu cara ya, salah satu cara untuk mencegah stunting. Melalui apa? Karena untuk tadi melalui diare itu ya, diare, kemudian juga penyakit menular lainnya. Karena ketika cuci tangan ya tidak memakai sabun, maka di sini akan ada kuman-kuman. Kalau kuman-kuman masuk ke pencernaan, maka akan terjadi pencernaan terganggu sehingga itu akan menghambat mengabsorpsi, jadi menyerap yang serapan terhadap gizi-gizi dari tubuh anak tersebut, sehingga apa? Sehingga kemungkinan bisa stunting. Ibu-ibu, apakah ibu sudah rutin mencuci tangan? Sudah Bu. Biasanya kapan kalau mencuci tangan? Kalau mau menyuapin baiknya. Kemudian apalagi? Baru pergi dari luar tuh masuk rumah cuci tangan Bu. Cuci tangan. Biasanya kalau cuci tangan pakai sabun tidak? Iya pakai Bu. Sabun. Suka setelah cuci tangan biasanya bilangnya kemana? Lah pakai laundry atau begini biasanya dibagi masak. Kadang-kadang pakai baju Bu, kalau cari lagi nggak ketemu begini Bu. Biasanya baik ibu, kita akan praktek ya. Kita akan praktek mencuci tangan ya. Tapi kita lihat dulu sebelum mencuci tangan yang lengkap. Tapi ini kita akan praktek bagaimana sih seandainya bakteri itu ya. Kenapa kita butuh mencuci tangan menggunakan sabun ya? Kita akan diumpamakan dengan menggunakan lada di air. Satu, kemudian peserta 2. Baik ibu-ibu, kita akan praktek ya, pasang-pasangan peserta 1 dan peserta 2. Di sini sudah disediakan 2 piring ya, 2 piring yang diisi air, kemudian kita akan isi dengan lada ya. Airnya tolong di airnya ke sini ya. Dikasih lada sudah. Nah, sudah. Silakan untuk peserta pertama diberikan sabun, digosok-gosok ya dengan lembut. Ya, silakan. Sedangkan peserta kedua tidak memakai sabun. Sekarang silakan tangannya dicelupkan ke air lada ini. Celup. Apa yang terjadi? Ternyata tangan yang pertama jatuh apa masih nempel? Coba lihat. Yang Sudah ini jatuh ke piring Bu. Ini ke piring. sudah jatuh. Ini adalah kalau sekarang kalau yang peserta kedua tanpa sabun. Ini masih nempel Bu. Masih nempel ya ladanya. Iya masih nempel dan kelihatan lebih gelap ya Bu ya. Gelap, masih kotor. Ini ladanya sudah jatuh ke air. Coba Bedanya kenapa? seperti itu. Kenapa Karena terjadi pakai seperti itu? sabun. Pakai sabun ya. Ternyata Iya. memang kalau memakai sabun bisa melunturkan ya. Dari permainan tadi ya, dari simulasi tadi, ternyata cuci tangan tanpa sabun itu tidak cukup ya.
Artinya apa? Artinya cuci tangan itu tetap harus menggunakan Sabun. supaya apa? Supaya bakteri dan kuman-kuman itu akan hilang ya. Bakteri-bakteri penyebab penyakit diare dan lainnya akan hilang dari tangan kita. Sehingga apa? Sehingga ibu dan anak akan terhindar dari berbagai penyakit ya, dari berbagai penyakit. Akhirnya akan juga terhindar dari stunting. Baik ibu-ibu, ada 6 waktu penting cuci tangan pakai sabun. Yang pertama, setelah beraktivitas. Jadi ibu-ibu kalau misalnya setelah dari keluar rumah, ketika masuk ke rumah segera cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun. Kemudian yang kedua, sebelum menyentuh makanan, ya. Yang ketiga, sebelum makan. Kemudian yang keempat, ketika setelah buang air, baik itu buang air besar ataupun buang air kecil. Dan yang kelima adalah sebelum menyusui, ya. Dan yang keenam adalah sebelum memasak, ya. Sebelum memasak pun itu juga perlu untuk mencuci tangan pakai sabun, ya. Atau sebelum mengolah makanan. Ibu-ibu, ketika ibu cuci tangan seperti apa? Iya, pakai sabun. Sabun? Kayak yang mengalir tuh. Iya, biasanya berkisar antara 20 detik sampai 40 detik biasanya. Nah, ada 6 langkah cara cuci tangan dengan benar, ya. Kita akan mempraktekkan saja dulu di sini sebelum kita praktek yang sebenarnya. Yang pertama, kita akan menggosok-gosok tangan seperti ini ya, sabun. Ya. Berikan sabun dulu. Kemudian digosok dengan lembut dengan cara mengintar seperti ini ya, bentar. Kemudian diusap-usap dan gosokkan punggung tangan secara bergantian ya. Setelah selesai, setelah dianggap bersih, kemudian dikeringkan menggunakan kain yang bersih. Bukan digosokkan ke bajunya ya ibu ya. Itu kebiasaan ibu lagi masak langsung. Bapak ibu, kita akan praktek mencuci tangan yang benar ya. Kita akan basuh dulu tangannya dengan air yang mengalir. Kemudian juga menggunakan sabun cair, kita oleskan sabun cairnya. Kemudian kita gosok dengan lembut telapak tangannya secara memutar. Kemudian kita balikkan punggung ya. Punggung tangan digosok dengan lembut secara bergantian. Kemudian berikutnya adalah menggosok celah-celah ya, menggosok celah-celah. Sela-sela di antara jari, sela-sela jari ini pastikan sela-sela jari kita bersih. Telapak tangan ini diberikan tempelkan, dan untuk ujung jari ini tempelkan ke telapak tangan seperti ini. Yang satunya ke telapak tangan berikutnya, gini. Lihat, ini dulu telapaknya, gini. Bukan, jangan dikerukan dulu, gini aja langsung. Nah, gini, terus gini. Nah, kemudian dikunci ya, diputar seperti ini. Kemudian setelah ini gosokkan ibu jari, karena tadi ibu jari belum tersentuh. Digosok ibu jari secara dengan memutar seperti ini. Ujung jari ini, ujung jari tangan, sini kan, digosokkan dengan memutar seperti ini secara bergantian. Ya. Jadi untuk membersihkan ujung kuku, barangkali di kuku kita ada kuman-kuman yang bersarang ya. Ini untuk terakhir, silakan pergelangan tangan dicuci, pergelangan tangannya dicuci seperti ini ya, digosok-gosok supaya bersih semuanya. Kemudian dibilas. Jadi silakan dilap menggunakan kain kering ya. Oh iya, serpet boleh ya Bu? Ya, menggunakan kain kering. Nah, jadi menggunakan kain yang bersih ya, kain bersih ataupun menggunakan tisu. Tetapi nanti tadi cara menutupnya ya, menutup air ini keran, jangan seperti ini ya, ini seperti ini. Tapi gunakan dengan sikut. Nah itu sudah bersih semuanya ya, sudah bersih.
Gimana sekarang perasaan ibu setelah mencuci? Ya, Apa yang bersih dirasakan? tangannya. Kesek Bu, bersih. Baik ibu-ibu, dari praktek cuci tangan pakai sabun tadi ada 3 pesan kunci. Yang pertama, CTPS dilakukan minimal kurang lebih 20 detik. Kemudian gunakan sabun cair ataupun batangan dalam wadah yang tertutup. Dan yang ketiga, gunakan air yang mengalir, tidak berwarna dan juga tidak bau. Baik ibu-ibu, sekarang kita akan diskusi ya. Kita bagi kelompok, masing-masing kelompok ya. Silakan untuk bergabung kelompok. Ya, berapa nih Ya, Bu? kelompok 1 silakan. Kelompok 2 Ya, ya, Mbak. silakan bergabung. Tunggu sini, Mbak. Di sini adalah silakan sebutkan dan tuliskan di kertas plano ya tentang hal-hal yang menyulitkan ibu-ibu untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Ya, yang pertama, hal-hal yang menyulitkan ibu-ibu untuk mencuci tangan dengan sabun. Hal-hal yang menyulitkan. Oh, sudah punya air nih, Bu. Silakan ditulis. Nah, sekarang silakan yang memudahkan. Silakan untuk 1 bacakan hasil diskusinya. Ya, baik Bu. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil-hasil diskusi ya Bu ya. Yang pertama, hal yang memudahkan dalam mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Di tempat kami kebetulan tersedia air mengalir yang melimpah Bu. Silakan kelompok 2. Kelompok 2 yang menyulitkan itu ya sama Bu, nggak ada air Bu. Mau kalau kami itu susah, kalau musim kemarau itu nggak ada air kok Bu. Jika lagi dina tadi, udah cuci tangan udah ada di kamar. Gitu Bu. Ya, ya. Baik, terima kasih kelompok 2, tepuk tangan. Ibu-ibu biasanya yang menjadi kebiasaan ibu-ibu membersihkan diri apa saja? Kebiasaan untuk membersihkan diri apa saja? Mandi Bu, Mandi, ya kemudian apa lagi? sikat gigi, Sikat gigi, kok enggak? kelamas. Kemudian ada lagi? Mandi Bu. Dan bagi yang muslim biasanya membersihkan diri ketika mau melaksanakan sholat ya dengan berwudu ya seperti itu. Nah ibu-ibu, ada tidak yang pernah membuat wadah untuk cuci tangan? Pakai padasan Bu, tempat wudhu itu. Apa itu? Ya, atau menggunakan kayu untuk menutup Ya, ya. Semua itu ya. supel. Jadi ibu-ibu ya, mencuci tangan itu tidak harus menggunakan peralatan yang mahal, misalnya wastafel ya. Tetapi ibu-ibu bisa menggunakan alat-alat yang sederhana dan murah. Misalnya apa? Misalnya menggunakan galon ya, galon air mineral. Kemudian bisa digunakan ya untuk sebagai keran, dipasang keran untuk cuci tangan. Kemudian juga bisa menggunakan ember bekas cat. Bisa dilubangi di bawah, kemudian bisa menggunakan keran ataupun bisa menggunakan kayu untuk menutup lubangnya. Nah, kemudian berikutnya, jadi ibu-ibu cuci tangan itu tidak harus memerlukan tempat yang mahal, misalnya wastafel, ya, tetapi juga bisa menggunakan barang-barang yang sederhana dan murah. Misalnya apa? Misalnya dengan menggunakan galon air mineral, diberikan keran atau menggunakan kayu sebagai penutup lubang. Bisa juga menggunakan kaleng bekas cat, itu juga bisa diberikan lubang di bawahnya, kemudian diberikan kayu untuk menutup lubang tersebut. Nah, ibu-ibu kalau untuk tempat penampungan air itu harus selalu rutin dibersihkan. Karena apa? Karena itu supaya terhindar dari pertama lumut, kemudian juga tidak ada jamur dan juga tidak ada jentik nyamuk. Kemudian untuk cuci tangan itu hanya memerlukan air saja dan sabun. Nah, dan adapun sabun yang digunakan tidak perlu yang mahal-mahal. Ya, tidak harus sabun yang mahal gitu, tetapi bisa juga
dengan menggunakan sabun yang murah, sabun batangan ataupun sabun cair untuk cuci piring. Baik Ibu-ibu, dari apa yang sudah disampaikan, tolong dipraktekkan ya, dipraktekkan di rumah. Kemudian informasi yang ada di sini juga tolong sampaikan kepada keluarga ataupun tetangga. Ya Bu. Ya, Oke siap? Bu, ya siap Bu. Oke Bu. Nah, kemudian sekarang apa rencana ibu-ibu? Ya, apa rencana ibu-ibu di dalam memanfaatkan bansos? Ya. Untuk apa? Untuk penanganan stunting dan juga pencegahan stunting. Ya Bu. Apa yang akan dilakukan? Ini Bu, saya akan membuat keran di depan rumah supaya kalau mau masuk rumah itu kita cuci tangan dulu. Ya, baik. Bersih ya sepertinya. Baik, terima kasih Ibu. Dan sekarang kita akan menulis rencana Ibu ya dalam lembar janji diri. Ini kita akan menulis tentang ini ya janji diri dari Ibu terkait dengan CTPS. Baik Ibu-ibu, diusahakan ibu-ibu bisa mengoptimalkan bantuan sosial ini ya, bantuan sosial dari pemerintah, yaitu untuk mencegah dan menangani stunting. Itu sangat penting. Jadi optimalkan bantuan sosial. Jangan sampai bantuan sosial itu digunakan untuk hal-hal yang tidak penting, misalnya rokok ataupun mungkin pulsa atau mungkin jajan di luar ya. Jadi tetap upayakan untuk penanganan dan pencegahan stunting. Kemudian berikutnya, kalau ibu-ibu ingin lebih mengetahui informasi lagi yang lebih lanjut, silahkan hubungi SDM Kesos, bisa para pendamping atau TKS yang lainnya. Jadi ada pendamping PKH, silahkan dihubungi. Dan saya sebagai fasilitator tentu juga akan membantu ibu-ibu untuk memberikan rujukan kepada pelayanan kesehatan atau mungkin pada layanan lainnya yang dibutuhkan oleh ibu-ibu KPM. Baik ibu-ibu, tadi saya sudah menyampaikan selama 2 jam tentang praktek cuci tangan pakai sabun. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, cuci tangan pakai sabun dengan benar. Jadi kalau cuci tangan tidak hanya dengan air saja, tetapi juga harus menggunakan sabun dan air yang mengalir, air yang mengalir, tidak berbau dan juga tidak berwarna. Supaya apa? Supaya kuman-kuman yang di tangan akan hilang, sehingga itu tidak akan menyebabkan penyakit diare atau penyakit menular lainnya yang sebagai penyebab dari stunting. Ya, ingat ya Ibu ya. Ingat Bu, terima kasih. Dari materi yang disampaikan, apa yang bisa diingat oleh Ibu? Ya Bu, cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Kemudian apa lagi yang diingatnya? Ternyata tidak hanya cukup ketika hanya memakai Anak cerdas, yeah.